moderator. Jadi diharapkan insya Allah kita selesai pekerjaan tugas kita ini sebelum pukul 11.31. Sebagaimana norma praktis kita, prioritas akan diberikan kepada audiens yang telah menulis di chat box. Dan setelah itu baru kita lontarkan ke audiens, ke floor. Dan untuk lebih tata tertibnya terjamin, sebelum bertanya, mohon gunakan fitur raise hand. Oke, kita mulai. Yang pertama ini ada saran dari dosen senior di PEM Akamigas, Bapak Jami Furkon. Beliau sangat impress terhadap presentasi, terhadap paparan dari Bung Beki. Saya bacakan materi Pak Subehi ini common practice di dunia industri oil and gas. Sangat penting sekali untuk mahasiswa Kamigas. Saran beliau untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita bisa buat lagi supaya materi yang disampaikan lebih ke spesifik ke pembacaan kromatografi dan hasil uji. Terima kasih. Mohon ditanggapi, Mas Behi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya tanggapi kepada Bapak Jami Furkon. Insya Allah Pak, bila masih diberi kesempatan, baik melalui webinar yang diselenggarakan oleh Ilugas, saya akan melanjutkan saran yang sangat bagus ini dari Bapak dosen ya di STEM Akamigas. Barangkali dari para senior, Bung Ridwan baik dari pengalaman laboratorium di mungkin ini bukan ya, ini oil and gas ya, bukan pengolahan. Mungkin dari EP bagaimana? Mungkin ada saran atau pertanyaan untuk klarifikasi. Silakan. Terima kasih Bung Beki selaku narasumber. Saya ingin sedikit mendalami kalau sedang di hulu ketika kita melakukan pengeboran itu di data unit dibacakan ada gas kandungan gas lewat gas kromatograf tadi. Semua gas yang keluar itu kan tidak hanya C1, C2, C4 dan seterusnya. Ada juga gas-gas lain seperti gas sulfur ataupun CO2 dan seterusnya. Nah, bagaimana gas kromatograf mencatat gas-gas impurities yang di luar metan dan seterusnya tadi. Karbon, hidrogen, C itu. Yang non hidrokarbon ya? Ya, non hidrokarbon, gas impurities yang non hidrokarbon dan kadang. Nah, bagaimana ini bisa dijelaskan lebih lanjut ketika masuk dalam proses gas kromatograf. Terima kasih. Nah, Bang Jul, bisa saya langsung jawab. Terima kasih Bung Ridwan. Ya, baik, Bang Jul masih sibuk, jadi saya langsung. Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau gas itu mengandung seperti yang di unit eksplorasi atau direktorat hulu ya, mencari nafkah, baik di Cilacap maupun di Pulau Gadung, itu melengkapi detektor. Detektor yang khusus untuk gas yang mengandung non hidrokarbon. Ada CO2, ada CO, ada nitrogen, kan itu. Bahkan ada yang mengandung H2S. Nah, H2S ini juga diperiksa apabila dalam batasan ppm H2S ya, itu masih bisa menggunakan GC. Tapi kalau udah prosen itu ada alat lain, bisa menggunakan model titrasi. Ya, salah satunya metodenya disebut titrasi by Tutwiler. Nah, itu yang menemukan namanya Tutwiler, maka disebut itu menurut ceritanya. Nah, tapi intinya itu adalah titrasi untuk mengetahui berapa yang ada di dalam gas tersebut. Nah, kemudian tidak ada, kalau nitrogen masih pakai GC, ya, detektornya dibedakan kalau dengan FID flame ionic detector. Tapi kalau nitrogen digunakan TCD, thermal conductivity detector. Jadi inti jawaban dari pertanyaan ini adalah detektornya disesuaikan, kolomnya disesuaikan, dan metode ujinya bila tidak bisa menggunakan kromatografi, maka ditambahkan metode dan alat yang lain, kemudian nanti akan disatukan, dinormalisasikan. Inti dari jawaban untuk pertanyaan tersebut. Nah, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali dari pakar bisnis hulu dan dijawab dengan lugas oleh narasumber presenter. Oke, kita masih
Waktu kita masih lebih dari 30 menit. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, bebas, rileks saja, santai. Bung Ju, saya boleh Iya, tanya? saya barusan mau mengundang Mas Buang tadi. Oke, Maaf. tunggu, Mas. Ya, kita tidak memberi tambahan, cuman barangkali mungkin perlu disampaikan. Kalau LPG itu kan biasanya diinjeksi dengan merkaptan ya kan? Mudah-mudahan ini nggak ngaruh, ada kan nanti misalnya dari kilang biasanya untuk safety diinjeksi merkaptan. Nah, terus mungkin setelah disampling dulu apa sebelum disampling dulu mungkin Bung, ini pengaruhnya apa? Jadi pengaruh merkaptan terhadap gas kromatografi. Terima kasih. Terima kasih Bung Buang, senior kami. Pertanyaan bagus sekali Bapak Dr. Buang. LPG di pasaran memang harus ditambahkan pembau, yaitu bisa butil merkaptan, bisa etil merkaptan, sesuai spek internasional maupun nasional di Indonesia. Itu memang wajib. Dan apa pengaruhnya terhadap gas kromatografi? Jadi kalau sudah ada tambahan, maka perlu ditambahkan lagi penguji merkaptan yang dilengkapi dengan detektor namanya sulfur selenium detektor. Tapi yang ditanyakan kan apa pengaruhnya terhadap GC? Tentu pengaruh hasil. Kalau pengaruh terhadap instrumentalnya tidak masalah, karena kolom tersebut sudah didesain untuk memisahkan gas yang kemungkinan membawa pengotor-pengotor seperti H2S, butil merkaptan, etil merkaptan. Ya, terima kasih. Untuk informasi, Mas Buang ini memulai karirnya setelah medal saking cepu MSc itu di Laboratorium Sungai Gerong. Saya bertanya sedikit ya, Bung narasumber, ini mengenai sampling teknik. Tadi kan sampel untuk gas kromografi itu kan sangat sedikit ya, kita bicara dalam mililiter. Sedangkan sampel yang kita uji itu sebetulnya kita bicara dalam ton per day, banyak sekali. Nah, bagaimana tadi belum di ASTM B126 tadi dijelaskan adalah cara pengambilan sampel, tapi mungkin yang lebih spesifik mungkin bisa diterangkan bagaimana cara mengambil sampel yang representatif. Karena sampling itu sangat penting, pembacaan adalah tergantung dari sampling yang kita ambil itu benar dan representatif mewakili seluruh aliran. Terima kasih.